Esok hari di dunia, esok hari di dunia berarti apa yang mau kita kerjakan besok itu harus terencana. Itu saja mudahnya. Nah, adapun esok hari itu adalah hari kiamat atau hari akhirat, maka kita harus berbekal bagaimana kita nanti masuk kubur. Bagaimana kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan, hingga akhirnya kita melintasi sirat. La tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Jadi semua itu membutuhkan bekal persiapan. Nah, ikhwah sekalian, itulah ya pesan pertama dari pengajian ini, mari sama-sama kita berbekal. Itu satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat di surat Kahfi ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Hendaklah kalian bersabar bersama orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan petang, karena mengharapkan keridhaan Allah. Jangan sekali-kali kamu berpaling dari mereka karena kamu pengen perhiasan dunia. Nah, ini pesan bahwa kita mesti bersabar. Di kelompok kita hari ini, kalau coba saya lihat dulu. Di kelompok kita hari ini ada orang 23 ini. Ada orang 23. Bersabarlah bersama orang 23 ini. Kita bersabar juga bersama keluarga kita. Kalau masing-masing keluarga kita adalah 5, berarti kita ini orang 115. Bersabarlah bersama mereka, terus bersabar. Ya, kita semua harus dalam keadaan bersabar bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan petang, yaitu orang yang sholat. Maka Al-Quran mengatakan wa'mur ahlaka bis sholat. Ajarkan dan perintahkan kepada keluargamu untuk sholat. Ajarkan dan perintahkan kepada keluargamu untuk sholat. Jadi ikhwah sekalian, mari kita bersama-sama terus bersama orang yang sholat. Ini peringatan juga untuk kita galau-galau. Barusan ini kita dapat kabar berita nak dinjuk 2 triliun. 2 triliun yang nak ngenjuk bukan wong yang sholat. Jadi tidak usah nak bersabar bersama-sama mereka. Ya, akhirnya tebudi kan kira-kira itu. Nah, kalau kita sekarang ini hendaklah terus bersabar bersama orang-orang yang sholat. Subhanallah, ini ingatan juga kepada kita semua bahwa sesungguhnya kenapa sih kita mesti mempermasalahkan orang ke masjid, mempermasalahkan ambal di masjid, mempermasalahkan jarak di masjid. Kenapa gitu? Karena bukan itu tempat sumber pandemi dan sebagainya. Nah, jadi ikhwah sekalian, tolong mari kita bersabar bersama orang-orang yang sholat. Oke, itu kedua dari pesan pengajian malam ini. Yang ketiga, surat Ali Imran ayat ke-200, surat 3 ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah, lipat gandakan kesabaran kalian dan berpegang teguhlah pada tali Allah dengan tekad dan usaha yang kuat, dan kemudian bertakwalah kepada Allah atau hati-hatilah. Jadi pesan yang ketiga adalah sabar yang dimaksud tadi tidak ada batasnya, tapi terus bahkan dilipat gandakan, diperbesar kesabaran itu hatta ya'tiyakal yakin di ayat yang lain. A'budullah hatta ya'tiyakal yakin di ayat yang lain di surat berapa nanti antum cari, surat 15 atau surat keberapa itu, sembahlah Allah, beribadahlah sampai datang kematian kepadamu. Itulah batas kesabaran kita. Terus kita sabar. Jadi sekarang ini tidak usah pula nak ada pertanyaan COVID sampai kapan. Ya. Saya kasih contoh ilmiahnya. SARS-1, SARS itu adanya 2002. Tapi sampai 2014 SARS itu masih ada. Jadi 12 tahun kemudian masih tetap ada. Ini baru muncul 2019. Jadi kalau kita hitung pakai SARS-1 ini SARS-2 ini. SARS-CoV-2 ini yang sekarang ini namanya. Nah ini SARS-2 ini kalau misal muncul 2019 kita hitung seperti saudaranya di SARS-1 ya 12 tahun kemudian paling enggak 2031.
Nah, pertanyaannya apakah akan seperti ini? Apakah kita akan ngaji tetap kayak gini dan seterusnya? Kan begitu. Nah, maka itu kata Allah, lipat gandakan kesabaran kalian, kemudian lihat ya. Warabitu. Tekadlah yang kuat, usaha yang maksimal. Jadi kita harus tekad kuat, usaha maksimal, ya. Ya, jadi insya Allah kalau seperti itu kita akan bisa mencapai hal yang baik. Namun langkah kita harus hati-hati, terukur langkah kita ini ya. Ingat-ingat ya, harus lebih cinta kita kepada orang-orang beriman, dahulukan orang beriman, jangan dahulukan orang-orang yang nakal, jangan dahulukan orang-orang di luar kalangan kita kaum mukminin. Nah itu baru berhati-hati. Nah itu pesan ketiga dari pengajian ini. Yang keempat. Pesan keempat adalah 5I. Nanti antum tolong lihat lagi Facebook Ana yang tahun lalu ada Ana menggembar-gemborkan tentang 5I. Oke. Apa itu 5I? Apa itu 5I? Yang pertama, perbaharuilah iman. Perbaharuilah iman. Jadi iman kita terus dibaguskan. Dibaguskan, dibarukan ya. Supaya kita makin bertambah iman, makin kokoh ya, makin khusyuk dan sebagainya karena kita ya imannya tambah kuat. Saya kasih contoh ya, bahwasanya bisa sekarang ini kalau antum dengar ada orang yang meninggal, maka Allah mengatakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada orang meninggal ya kembalikan dia kembali kepada Allah. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita mendapatkan nikmat, itu nikmat juga dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah ya yang telah memberi semuanya kepada kita. Ya di Al-Qur'an di surat 14 sampai dikatakan wa atakum ma sa'altumu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, dialah Allah yang telah memberi apapun yang kamu minta, bahkan kita minta pun itu diberi oleh Allah. Ya, kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitungnya. Jadi yang pertama, mari sama-sama yang pertama kita perbaharui iman. Ini nomor 1 ya, jangan salah urutan. Urutan kedua adalah ya perbaharui ilmu kita. Tingkatkan ilmu kita, tazwidul ulum. Ini makanya rajin-rajin pengajian. Ajak tuh. Antum tuh harus semangat ngajak saudara-saudaranya. Ini forum pertemuan pengajian bareng Prof. Yuwono ini kan bisa sampai ratusan orang. Ini baru isinya baru 20-an loh, gitu ya. Masih kurang banyak ini, masih kurang banyak. Anak kapan itu ya ada pengajian itu sampai yang ikut itu 100 sekian, gitu ya. Ya di Zoom gitu juga. Semangat itu. Jadi antum semangat dong supaya semua orang berilmu gitu ya. Ya bukan dari anak saja, dari siapapun, tapi intinya ini menunjukkan semangat kita berilmu. Jadi yang kedua, kita perbaharui, kita tambah terus ilmu kita. Dengan ilmu hidup menjadi lurus, dengan ilmu hidup menjadi terang benderang, dengan ilmu hidup menjadi jelas. Nah, itu subhanallah. Nah, yang ketiga, yang ketiga adalah imunitas. Barulah kita menjaga imunitas. Iman dijaga, ilmu juga diperbaharui, barulah imunitas. Imunitas 5 cara. Saya ulangi terus ini. Yang pertama tidur 6 sampai 8 jam. Yang kedua ya cukup makan atau lemak-lemakkan makan, enak-enakkan makan. Makan apa saja bismillah, Allahumma barik lana. Oke. Yang ketiga cukup gerak, jangan malas-malas, terus bergerak. Bergerak berbisnis, bergerak bekerja, bergerak berkebun, pendek kata bergerak, bergerak ibadah dan sebagainya. Yang keempat adalah pikiran selalu positif. Husnuzon, jangan suuzon sama orang, jangan suuzon sama Allah dan Rasulnya, jangan suuzon sama kaum muslimin, jangan suuzon sama keluarga sendiri, jangan pula suuzon sama diri sendiri. Ya kita harus positive thinking, itu yang keempat. Yang kelima, kalau antum semua sehat, segar bugar, tidak ada penyakit komplikasi, dan ada kesempatannya, silahkan segera untuk divaksin. Nah itulah imunitas. Jadi yang ketiga imunitas. Yang keempat adalah ikhtiar.
ikhtiar. Ikhtiar ada dua pengertian. Satu adalah memilih. Dua, mengerjakan apa yang kita pilih. Jadi apa yang kita pilih kita kerjakan itu baru namanya ikhtiar. Malam ini kita memilih pengajian mulai dari maghrib sampai isya. Kemudian kita betul-betul hadir di pengajian. Berarti kita ikhtiar. Ada orang yang memilih, malam ini ada pengajian memang, tapi dia nggak milihnya. Ya bukan ikhtiar namanya. Ikhtiar dimulai dari dipilih, kemudian baru dikerjakan. Nah yang terakhir adalah inspirasi. Bagaimana kita mampu untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yaitu kita mampu untuk senantiasa bercermin dengan orang lain dan tolong menolong dengan kemampuan kita. Nah, kalau sudah 5 ini kita kerjakan, barulah bingkai sabar tadi betul-betul menjadi bingkai yang indah, kehidupan yang indah. Ikhwas sekalian, ada 4 hal malam ini saya sampaikan, cukup padat ini ya, tapi nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas lebih detail lagi. Tapi ini rambu-rambunya. Yang pertama tadi, kita harus senantiasa berbekal untuk kehidupan besok di dunia, juga besok di akhirat mulai dari alam kubur. Yang kedua tadi, bersabar bersama orang-orang yang sholat. Yang ketiga, sabar itu dilipat gandakan, harus ada tekad dan usaha, harus berhati-hati. Nah, yang keberapa tadi? Yang keempat, barulah kita tadi berkaitan dengan 5I. Demikian yang bisa saya sampaikan, masih cukup waktu kita ini untuk sampai ke dekat sholat isya. Tafadhol. Terima kasih Ustaz. Silakan kepada akhi Vila sekalian untuk bertanya kepada guru kita. Mungkin akhi Julianto ini udah lama nggak kelihatan. Iya. Terima kasih tadi kesempatannya. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Kadang-kadang kalau kita bekerja itu kita kadang-kadang ada sesuatu yang agak kurang berkenan kan di sekitar kita. Kadang-kadang kita kurang kita sudah istighfar apa-apa, kurang kontrol atau apa, kadang-kadang kita keceplosan itu karena mungkin larut dalam emosi. Nah, gimana itu caranya mengontrol emosi itu ke orang di sekitar kita? Terima kasih, Prof, jawabannya. Oke, baik. Emosi kalau secara medis ada di sini nih. Di ini otak ini ada bagian yang bagian luar, nih otak nih bagian paling luar. Ini kan kalau ini kepala dibuka, itu ada otak di sini. Ini bagian luar. Nah, kemudian ada otak bagian tengah. Bagian tengahnya. Jadi setelah bagian paling atas ada bagian tengah, kemudian ada otak bagian bawah. Nah, otak bagian tengah namanya hipotalamus. Disitulah pusat kita untuk emosi, pusat emosi di situ. Nah, ternyata pusat emosi itu dalam penelitian kedokteran itu tergantung asupan. Tergantung asupan. Pelan-pelan saya sampaikan ini. Inilah yang Al-Qur'an mengatakan udhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku akan ingat kamu. Bersyukurlah padaku dan jangan sekali-kali kufur. Maksudnya mah ini. Jadi kalau asupan ke otak tengah itu bagus, informasinya bagus, hal-halnya bagus, maka emosi kita juga akan bagus. Nah, kira-kira begitu. Jadi gini, mudahnya saja begini. Kalau antum ada misalnya mau mengendalikan emosi atau berlatih mengendalikan emosi, maka berlatihlah dengan berzikir. Saya setiap pagi dan petang itu berzikir, duduk berzikir betul setengah jam. Coba antum lakukan. Setengah jam betul, nggak kemana. Saya membaca Maksurat Kubro, mulai dari Fatihah sampai doa Robito, sampai terakhir itu, ya kira-kira setengah jam lah itu, setengah jam itu. Itu duduk tiap pagi dan petang saya. Ini tadi saya habis itu baru kumpul pengajian ini kan, habis maghrib tadi baca ini terus baru kumpul pengajian ini. Jadi persis setengah jam saya duduk itu. Nah itu kalau masukannya bagus, maka akan bagus. Itu cara pertama. Cara kedua, bahwasanya insya Allah
kita sebaiknya jangan berada di lingkungan orang-orang yang mengajak kepada emosi. Jadi apa ini? Contoh alhamdulillah nih, hari ini kita berada di lingkungan orang pengajian. Ini bagus nih, nggak emosi dong di sini. Kemudian dia kumpullah sama keluarga yang baik-baik, kumpullah sama ini. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga, ini ada faktor makanan juga ini. Makanan ada juga mempengaruhi. Makanan-makanan yang sifatnya mohon maaf men-trigger rasa marah itu seperti mohon maaf kalau kita nggak ada sih sebenarnya. Itu salah satunya adalah kayak narkoba atau konsumsi zat-zat yang adiktif atau zat-zat yang mungkin yang kita sebenarnya nggak mengkonsumsi untuk itu. Maka Al-Quran mengatakan kulu washrobu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan, kemudian halalan thayyiban, harus yang halal dan thayyib. Jadi 3 hal itu yang bisa kita lakukan insya Allah, maka pengendalian emosi akan terus bagus. Latihan terus, tapi tadi itu zikir, ya jaga lingkungan, dan kemudian asupan makanan yang baik. Demikian. Siap, terima kasih Prof. Sama-sama. Ini terima kasih Ustaz Adi, kami serahkan. Oke, silakan yang lain kalau ingin ada yang bertanya. Masih ada cukup waktu. Silakan Ikhwafillah sekalian ingin bertanya. Dan ini juga sedikit menyela sembari ada menunggu yang bertanya. Kita ditantang sama Profesor untuk kembali mengajak teman-teman untuk meramaikan kajian kita ini. Ya, kita niatkan masing-masing teman-teman yang sudah aktif itu untuk mengajak 5 orang untuk bisa bergabung. Semoga kajian kita ini akan lebih ramai. Ya. Iya. Mungkin kalau bisa tiap Selasa kan kita dapat itu ya, di grup itu mungkin kita rajin forwardkan ke grup teman-teman kita gitu ya. Ya, Adi ya. Ya, siap. Rajin. Insya Allah nanti mungkin sewaktu-waktu teman-teman kita tuh karena sering kita tiap minggu rutin ngasih, mungkin sekali-sekali dia akan ikut join gitu kan. Iya. Ini mungkin saya pernah share ke grup keluarga terutama kan. Karena mungkin konteksnya di situ ada ASN dan BUMN itu mungkin kami bukan gitu. Jadi nggak join dia mungkin. Misi umumnya akan kita buat umum lagi nanti ya, Akhi Abu Batin. Iya. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya boleh bertanya, Prof? Laju, ayo. Ya, alhamdulillah kondisi terakhir ini udah sehat walafiat, Prof. Pertanyaan kami, apakah nanti di hari ke-11 kami perlu di swab PCR lagi, Prof? Mungkin itu, Prof. Oke, jawabannya ringkas saja. Kalau memang kantor atau perusahaan kita menyarankan itu, lakukan. Kalau enggak perlu. Itu jawabannya itu, clear. Jadi kalau misalnya contoh, kalau di Pusri atau di Pertamina itu menyarankan harus ada swab lagi, baru kemudian bisa dia masuk kantor. Tapi kalau aturan Kementerian Kesehatan WHO mengatakan setelah 10 hari tak perlu di swab lagi. Itu aturannya seperti itu. Ya. Terima kasih, Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Prof, saya mau nanya, Prof, ini lagi Ya. viral nih. Masalah Silakan. COVID ini kan sampai ke binatang gitu, di akhir ini mau. Dan Nah. otomatis kan ini kita ini semakin apa ya? Makin sampai segitunya ke binatang gitu. Apakah ini memang ada atau apa gitu, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong camkan ya kalau melihat menyimak apa yang saya sampaikan dari tahun lalu awal COVID. Jadi COVID ini adalah coronavirus. Jadi ini adalah virus corona. Virus corona itu setidaknya ada 4 keluarga besar, alfa, beta, ya, gamma, sama delta. Yaitu
itu apa namanya keluarga besar virus corona. Satu keluarga besar masing-masing ini banyak virusnya. Contohnya keluarga beta itu salah satu isinya adalah SARS-CoV-2, penyebab COVID. Jadi penyebab COVID ini hanya satu di antara keluarga besar virus corona. Dan saudaranya itu sepupunya atau yang berdekatan dengan SARS-CoV-1 ini ada empat macam. Dari 4 macam ini yang paling dekat ada di kelelawar. Ada di kelawar, ada di terenggiling, ada juga yang di kuda, ada yang di babi, ya, ada yang di binatang-binatang lain. Jadi dari awal dulu penjelasan saya benar nggak mengherankan. Yang kemarin dengar berita katanya kata Pak Gubernur Jakarta harimau di Ragunan kena COVID, kena corona. Iyalah wajar lah. Tapi belum tentu coronanya yang COVID ini yang kena ke manusia, ya. Karena ini semua memang mereka itu agak rumit ya, ini ilmu tentang virus, ini variannya sangat banyak, ini sangat banyak. Jadi nggak usah khawatir. Nah, kedua saya sampaikan bahwa makanya ini kalau khusus untuk COVID-19 ini asal muasalnya dikonfirmasi dari kelelawar. Jadi nanti pun kalau memang ini selesai di manusia, mereka akan kembali lagi ke binatang, mungkin ke kelelawar lagi atau ke binatang mana akan kembali lagi ke sana. Itulah gunanya kenapa kita ngaji ini, kata Al-Quran, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah nyata kerusakan di bumi karena ulah tangan manusia. Nah, sampai virus dari kelelawar pindah ke manusia itu karena kerusakan yang ditimbulkan manusia, sehingga kelelawar tidak punya rumah lagi, nggak punya tempat singgah lagi, nggak punya habitat lagi. Akhirnya ya kemana-mana, termasuk adalah dijual belikan, sehingga sangat mungkin lendir-lendir dari kelelawar itulah yang kemudian awal-awal mulanya menulari manusia. Ya, jadi gitu. Jadi insya Allah nggak usah khawatir, itu bukan COVID yang sama dengan ada kena di manusia. Sangat banyak virus corona ini. Demikian. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Iya, masih terkait ini COVID, Prof ya. Saya alhamdulillah bisa lewatin, sekarang sudah hari ke-14 saya, udah sehat. Cuma karena kemarin gejalanya agak berat ya, Prof ya. Sempat sesak juga, terus penciumannya juga hilang, sama lidah juga yang dominan cuma ada rasa pedas sama asin aja. Nah, ini hari ini sampai hari ini penciuman kan alhamdulillah udah ada nih, Prof. Cuma masih nggak karuan. Kadang kalau ciumnya parfum wangi, habis itu dicium lagi berubah baunya. Terus bawaan setiap hari mau tidur, sepanjang hari mau tidur, itu kira-kira bahaya nggak ya, Prof ya? Oke. Udah Udah hari keberapa ini? Ini sudah ke-14, Prof. Oke. Jadi kalau sudah hari ke-14 itu nggak masalah, ya titik. Satu, tolong camkan. Tidak lagi ada sifatnya menular. Menular kemungkinan itu kemarin sekitar hari ke-12 maksimalnya. Ini sudah hari ke-14 sudah lewat. Yang kedua, untuk masalah COVID ini gejala memang bisa long, bisa memanjang. Ya, gejala tentang COVID bisa memanjang. Itu tidak ada hubungannya dengan kerusakan organ tubuh. Saya kasih contoh. Orang-orang dengan COVID yang ringan itu dikatakan katanya paru-parunya rusak permanen. Nggak ada itu omongan itu, nggak ada buktinya. Kemudian soal penciuman itu bukan masalah juga hanya COVID semata. Banyak hal yang mempengaruhi itu. Indera penciuman manusia itu kembali lagi berada di daerah sensorisnya itu ada di otak, tepi sesungguhnya ada di bagian otak. Nah, itu berhubungan sama hal lain, terutama berhubungan dengan appetizer, yaitu nafsu kita untuk makan. Jadi saran saya yang seperti ini, ya udah perbanyakin makan gitu. Insya Allah akan kembali seperti semula. Tapi ya sabar, karena dalam beberapa kasus 5% sampai 10% orang yang sudah mantan COVID itu masih punya gejala itu. Ya, 5 sampai 10%. Kalaupun misalnya ini terjadi, ya mungkin ini salah satu di antara 5% itu. Ya, itu saja, nggak usah khawatir, nggak usah itu dicemaskan. Insya Allah sudah lewat fase kritisnya. Ya, demikian. Dok, izin nambahin dikit, Dok. Sama-sama. Itu nambahin dikit, Dok. Temen itu semenjak habis kena COVID katanya gejalanya ada juga sering pelupa ya, Dok, ya katanya. Iya, nanya itu berulang-ulang katanya, Dok. Iya, benar.
Jadi ada gejala namanya berkabut, pikiran berkabut. Pikiran berkabut itu juga salah satu. Jadi gini, lemas, pikiran berkabut, indera penciuman, kemudian rasa sesek, rasa ya bukan sesek, rasa sesek, napas pendek-pendek itu terjadi pada orang-orang yang sudah sembuh COVID sekitar 5-10%. 5-10%. Demikian. Jajan apa, Dek? Tadi jajan apa di sekolah? Ya udah Isya jaknyo. Iya, sudah azan ini, Prof. Ya. Baik. Mana pembawa acara? Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Ya, kita akhiri dulu kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta billahi fisabil haq wasdabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Terima kasih, Prof.